kualitas dan produktivitas. Sebelum memulai materi, perkenalkan saya Karisma Arif selaku moderator. Saya Gary Roston Besi selaku pemateri pertama. Saya Rahman Ismail sebagai pemateri kedua. Saya Aljati Sakti sebagai pemateri ketiga. Saya Muhammad Ibn Junai sebagai pemateri keempat. Saya Isbani sebagai pemateri kelima. Tanpa memperpanjang kata, kami akan masuk ke materi pertama. Yang pertama itu pendahuluan. Biaya kualitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar dan harapan konsumen, termasuk pencegahan, penilaian, dan biaya akibat tindakan. Selain itu, kualitas dan produktivitas berkualitas tinggi menghasilkan output yang lebih baik, efisien, dan mengurangi biaya kegagalan. Yang kedua itu konsep biaya kualitas. Biaya kualitas adalah total biaya yang dikeluarkan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan dalam proses produksi atau menyediakan jasa. Classic cost of quality dikembangkan oleh Armand Feigenbaum dengan membaginya menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama biaya pencegahan, biaya evaluasi, biaya kegagalan internal, dan yang terakhir biaya kegagalan eksternal. Biaya produktivitas adalah urutan efisiensi dalam menggunakan sumber daya input untuk menghasilkan output. Jenis produktivitas: 1. Produktivitas tenaga kerja, 2. Produktivitas total faktor atau TFP. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas. 1. Teknologi, 2. Motivasi karyawan, 3. Manajemen, dan 4. Kualitas proses. Hubungan antara biaya, kualitas, dan produktivitas. Biaya, kualitas, dan produktivitas saling terkait dalam siklus yang disebut quality. Productivity Nexus Studi empiris dari Jurang Institute menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi total quality management mengurangi biaya kualitas hingga 30%. Sambil meningkatkan produktivitas 20%, ada trade-off awal yaitu biaya pencegahan jangka pendek tetapi memberikan pengambilan investasi atau ROI jangka panjang. Baik, kita masuk di dampak hubungan pada perusahaan. Ada 2 dampak di sini, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif yaitu mengurangi biaya kegagalan dan meningkatkan produktivitas melalui efisiensi proses. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu jika biaya kualitas diabaikan, produktivitas turun karena meningkatkan staff dan pengambilan. Kesimpulan dari materi kami yaitu biaya kualitas dan produktivitas merupakan elemen visual dalam manajemen bisnis yang saling terkait erat. Pengelolaan biaya kualitas yang efektif difokuskan pada pencegahan dan penilaian dapat mengurangi biaya kegagalan, meningkatkan efisiensi dan laba. Peningkatan efisiensi melalui investasi kualitas seperti total kualitas manajemen dan cost of quality, meningkatkan kepuasan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Tantangannya adalah mencapai keseimbangan optimal antara biaya kualitas dan produktivitas. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.